Malam itu, aku mendapat undangan untuk menghadiri sebuah acara di kampus lama. Acara itu katanya untuk mengenang salah satu mahasiswa berprestasi yang pernah menjuarai banyak lomba seni dan sastra, Saraswati. Aku ingat nama itu. Saraswati adalah mahasiswa angkatan atas yang sering memenangkan penghargaan karena kepiawaiannya dalam menulis puisi. Namun, dia juga dikenal tertutup dan jarang berinteraksi dengan orang lain. Sampai hari ini, tak banyak yang tahu bagaimana Saraswati meninggal. Rumornya, dia ditemukan tak bernyawa di ruang seni, dengan tumpukan kertas puisi berserakan di sekelilingnya. Yang lebih menyeramkan, setiap puisi itu menggambarkan kematian yang tragis, seolah-olah dia telah meramalkan ajalnya sendiri. Acara malam itu digelar di aula kampus. Dekorasinya dipenuhi replika puisi-puisi Saraswati yang dipajang di dinding. Aku sempat merasa merinding membaca salah satu puisinya. Bila senja jatuh dan bayang mengejarku, aku tenggelam di dalam sunyi. Hingga nama tak lagi berarti, hanya kegelapan yang abadi. Setelah acara selesai, aku dan beberapa teman memutuskan untuk berjalan-jalan ke ruang seni, tempat Saraswati dulu sering menghabiskan waktunya. Kami penasaran, meskipun tahu bahwa tempat itu sekarang sudah lama ditutup dan konon dianggap angker. Ketika kami sampai, pintu ruang seni terkunci rapat, tapi salah satu temanku, Dika, berhasil menemukannya sedikit terbuka. Kami masuk perlahan, suasana dalam ruangan terasa dingin dan suram. Lampu di dalamnya berkelap-kelip seperti mau padam. Di sudut ruangan, kami melihat sebuah meja kayu tua, di atasnya terdapat buku catatan yang tampak berdebu. Dengan ragu, aku membuka buku itu. Halamannya penuh dengan tulisan tangan Saraswati. Semakin aku membacanya, semakin aku merasa ada yang aneh. Puisi-puisi itu seperti ditujukan kepada seseorang. Kau yang membaca ini, takkan bisa kembali, karena jejakmu sudah kuikat di sini. Bersama arwah yang tak pernah pergi. Saat aku membaca baris terakhir, lampu mendadak padam total, dan suara tawa lembut terdengar di sekeliling kami. Aku mencoba mencari sumber suara itu, tapi tak ada siapapun. Tiba-tiba, Dika berteriak. Dia menunjuk ke arah cermin besar di ujung ruangan. Di sana, kami melihat bayangan seorang perempuan mengenakan kebaya putih, rambut panjangnya menjuntai menutupi sebagian wajah. Wajah itu perlahan menghadap ke arah kami, dan matanya memerah seperti bara api. Kembalikan milikku. Suara itu menggema, membuat tubuhku gemetar. Tanpa pikir panjang, kami lari sekuat tenaga keluar dari ruang seni. Namun, saat kami mencapai gerbang kampus, aku sadar masih memegang buku catatan Saraswati. Entah kenapa, aku merasa buku itu tidak bisa dilepaskan dari tanganku, seolah menempel erat. Malam itu, aku mencoba membakar buku itu di rumah, tapi apinya malah mati begitu menyentuh kertasnya. Aku tahu ini bukan pertanda baik. Beberapa hari kemudian, aku mulai bermimpi buruk. Saraswati selalu muncul dalam mimpiku, menatapku dengan senyum menyeramkan sambil berbisik, puisi terakhirku belum selesai. Kau harus melanjutkannya. Kini, setiap malam aku merasa dia ada di kamarku, mengawasi dengan tatapan dingin. Dan aku tahu, dia tidak akan berhenti sampai aku memenuhi permintaannya, menulis puisi yang akan menjadi penghubung arwahnya ke dunia lain. Setiap malam, aku mulai menulis, meskipun tanganku bergetar hebat. Kata-kata seolah mengalir begitu saja, seperti ada yang membimbingku. Anehnya, puisi-puisi yang kutulis bukanlah hasil pemikiranku sendiri. Kata-katanya asing, penuh dengan simbol dan metafora tentang kematian, penyesalan, dan kegelapan. Semakin banyak aku menulis, semakin parah gangguan yang kurasakan. Lampu di kamarku sering berkedip-kedip, suara langkah kaki terdengar di tengah malam, dan bayangan Saraswati sering muncul di sudut mataku. Aku mencoba berhenti, tapi setiap kali aku tidak menulis, suara di kepalaku semakin keras. Lanjutkan, kau tak punya pilihan. Aku akhirnya bercerita pada Dika. Dia awalnya tidak percaya, tapi setelah aku menunjukkan buku catatan Saraswati, wajahnya langsung pucat. Ini buruk, kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Saraswati, katanya. Kami memutuskan untuk menemui salah satu dosen senior yang dulu mengenal Saraswati dengan baik, Pak Jaya. Beliau tampak ragu saat kami menyebut nama Saraswati, tapi setelah kami mendesak, dia akhirnya bercerita. Saraswati adalah mahasiswa yang jenius, tapi dia memikul beban berat. Dia dibesarkan dalam keluarga yang percaya pada hal mistis. Katanya, Saraswati diberi semacam anugerah untuk melihat dunia lain. Tapi itu bukan berkah, itu kutukan. Saat dia mulai menulis puisi, dia merasa arwah-arwah itu berkomunikasi dengannya melalui kata-kata. Pak Jaya melanjutkan, Saraswati menghabiskan banyak waktu di ruang seni untuk menulis, mencoba menenangkan dirinya. Tapi suatu malam, dia ditemukan meninggal dengan luka di pergelangan tangannya. Banyak yang bilang itu bunuh diri, tapi saya selalu merasa ada yang lebih dari itu. Setelah mendengar cerita itu, aku merasa semakin gelisah. Kembali ke rumah, aku membuka buku catatan Saraswati lagi. Ada sesuatu yang berbeda, halaman terakhir yang sebelumnya kosong kini dipenuhi tulisan baru. Tulisan itu berbunyi, "Puisi ini adalah milikmu, lanjutkan kisahku di baris terakhir. Atau kau akan menjadi bagian darinya."
Aku membaca ulang kalimat itu berulang kali. Apa maksudnya? Apakah Saraswati ingin aku menyelesaikan puisi terakhirnya agar dia bisa beristirahat dengan tenang? Atau ini adalah jebakan yang akan mengikatku dalam kutukannya? Malam itu, aku memutuskan untuk menulis puisi terakhir. Aku tidak tahu apa yang harus kutulis, tapi tanganku seperti digerakkan oleh kekuatan lain. Kata-kata mengalir tanpa henti. Kini bayang itu pergi, namun jejaknya tertinggal di sini. Di dunia yang tak berbatas, antara hidup dan mati. Begitu aku menulis baris terakhir, aku merasa ruangan di sekitarku menjadi lebih dingin. Suara bisikan yang biasa ku dengar mendadak menghilang. Aku menoleh ke cermin di kamarku, dan untuk terakhir kalinya, aku melihat bayangan Saraswati. Kali ini, dia tersenyum. Namun, senyum itu tidak membawa ketenangan. Ada sesuatu di matanya yang membuatku merasa tidak nyaman, seperti dia tahu sesuatu yang tidak aku ketahui. Lalu dia berbisik, "Terima kasih. Tapi ingat, kutukan ini tak pernah benar-benar selesai." Sejak saat itu, gangguan Saraswati menghilang, tapi aku sadar aku tidak sepenuhnya bebas. Setiap kali aku menulis, aku merasa ada yang mengawasiku, seperti Saraswati meninggalkan sesuatu dalam diriku, sesuatu yang takkan pernah hilang. Setelah malam itu, aku mencoba kembali ke kehidupanku seperti biasa. Tapi kenyataannya, aku tidak pernah benar-benar merasa sendiri. Setiap kali aku menatap kertas kosong, aku mendengar bisikan samar, seperti bayang-bayang Saraswati masih ada di sekitarku. Beberapa bulan berlalu, aku pikir semuanya sudah berlalu. Namun, suatu malam, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Isinya singkat. "Apakah kau sudah membaca keseluruhan buku itu?" Aku tercekat. Buku catatan Saraswati. Aku tidak pernah menyelesaikan membacanya, hanya menulis di halaman terakhir. Tanpa berpikir panjang, aku mengambil buku itu dari laci tempat aku menyimpannya. Ketika aku membukanya, aku menemukan halaman baru yang sebelumnya tidak ada. Halaman itu penuh dengan tulisan tangan Saraswati. Tulisan itu adalah sebuah peringatan. Kisah ini tidak pernah selesai. Setiap yang membaca, akan menjadi bagian darinya. Kau telah membuka pintu yang seharusnya tetap terkunci. Kau harus menemukan kunci terakhir, sebelum semuanya terlambat. Kunci terakhir, apa maksudnya? Aku tidak tahu kemana harus mencari jawabannya, jadi aku memutuskan kembali ke kampus dan mengunjungi ruang seni lagi, berharap menemukan petunjuk. Ketika aku masuk, ruangan itu terasa berbeda. Tidak ada lampu berkedip atau suara aneh, tapi atmosfernya berat, seperti ada sesuatu yang menunggu. Aku mengelilingi ruangan, mencoba menemukan sesuatu yang mungkin luput dari perhatian kami sebelumnya. Di sudut ruangan, aku melihat sesuatu yang aneh, sebuah lukisan tua yang terbungkus kain putih. Lukisan itu menampilkan seorang perempuan mengenakan kebaya putih, mirip dengan bayangan Saraswati yang sering kulihat. Di bawah lukisan itu, ada sebuah tulisan kecil. Di balik gambar ini, jawabannya tersembunyi. Aku menarik lukisan itu dari dinding, dan di belakangnya, ada kotak kayu kecil dengan ukiran rumit. Ketika aku membukanya, aku menemukan sebuah pena tua berwarna hitam dengan ukiran nama Saraswati. Di sampingnya, ada catatan kecil. Pena ini membawa akhir. Gunakan dengan bijak. Aku membawa pena itu pulang, merasa ini mungkin kunci terakhir yang dimaksud Saraswati. Malam itu, aku mencoba menulis lagi, kali ini menggunakan pena tersebut. Kata-kata muncul dengan sendirinya di kertas, seperti pena itu memiliki kehidupan sendiri. Kini semua telah usai. Pena ini adalah perantara. Di tangan yang salah, ia membawa kehancuran. Setelah aku selesai menulis, pena itu tiba-tiba retak dan hancur menjadi serpihan. Seketika, aku merasakan beban yang berat di dadaku menghilang. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku merasa tenang. Aku berpikir semuanya sudah selesai, tapi ada satu hal yang membuatku ragu. Di cermin kamarku, samar-samar aku melihat tulisan yang tampak seperti ukiran. "Kau adalah bagian dari cerita ini sekarang. Akankah kau menulis akhir yang baru?" Aku mematikan lampu dan memutuskan untuk tidak melihatnya lagi. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu, ini mungkin baru permulaan.